Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustadz kelas 9? Saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya mengenai teknik budidaya ternak hias. Pekan lalu Ustadz sudah menjelaskan sedikit tentang materi ini ya. Ini hari ini akan Ustadz ulang kembali sedikit ya. Anak-anak Ustadz, dalam materi ini seperti yang Ustadz katakan pekan lalu, bahwasanya kegiatan pembelajaran ini akan sangat menarik ketika kita mempraktekannya ya. Apalagi antum ya sudah mulai ya berusaha mencari-cari hewan-hewan ternak yang antum sukai. Jadi anak-anak Ustadz, di sini Ustadz ingin pada materi ini ya, pembudidayaan ternak hias ini Ustadz ingin antum membuat praktek yang akan Ustadz nilai menjadi penilaian praktek. Yang penilaian ini akan Ustadz nilai hingga nanti memasuki ujian semester. Nah, jadi anak-anak Ustadz, untuk penilaian semester akan Ustadz nilai budidaya ternak hias ini. Tetapi antum sudah memulainya dari sekarang ya, dari pekan ini. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, ini teknik budidaya ternak hias ya. Jadi yang pertama anak-anak Ustadz, pemeliharaan kandang ya. Jadi seperti Ustadz katakan pekan kemarin, antum harus juga siapkan kandang terlebih dahulu. Kemudian pemilihan bibit antum. Nah, antum boleh pilih ternak hias apa yang ingin antum pelihara atau budidaya ya. Antum boleh, Ustadz kebetulan anak di rumah sudah memiliki ikan Ustadz, ikan hias, boleh itu antum pilih ya. Kemudian Ustadz anak punya hewan unggas, ayam, boleh. Ustadz anak punya kucing, boleh ya. Tapi ingat, nanti antum bisa tahapan-tahapan ini harus antum ikuti ya, kandang ya. Jadi jangan antum nanti memelihara ternak hias tapi antum tidak persiapkan kandangnya, antum lepas saja di mana-mana ya. Jadi tidak ada kandang. Kemudian ini antum pilih bibitnya ya, boleh antum yang sudah kecil ya. Kemudian pemberian pakan, ingat ya, pemberian pakan antum persiapkan pakannya apa. Kemudian pencegahan hama penyakit. Jadi dalam tahapan-tahapan ini anak-anak Ustadz ya, memang kita walaupun hewan kita ya terlihat sehat, tetapi kita harus juga mempersiapkan ya obat-obatan untuk jika dia sakit. Kemudian vitamin-vitamin yang diperlukan untuk mencegah penyakit ya anak-anak Ustadz, ini juga harus antum perhatikan ya. Ini sudah usah. Jadi ini tidak usah kita buat sebuah kerja kelompok, antum buat pribadi saja anak-anak Ustadz ya. Ini Ustadz lewatkan kemarin sudah. Nah, jadi lembar kerjanya ini, nah ini anak-anak Ustadz ya.
Jadi antum buat nanti sebuah jadwal kegiatan budidaya pembesaran ternak hias. Ya, ini kan kita punya banyak sekali ya waktu sampai nanti ujian akhir semester ya. Ini antum isi ya. Ini nggak perlu ya anak-anak Ustadz, nama antum saja, anggotanya nggak perlu. Ini pribadi saja anak-anak Ustadz. Kita nggak usah kelompok karena pekerjaan ini sangat lebih ini ya. Lebih baik antum lakukan sendiri. Jadi ternak hias yang akan dibudidayakan antum pilih nanti entah ikan ya, ikan hias atau ayam, jenis ayamnya apa, yang kemudian ikannya jenis ikan apa antum buat. Kemudian ya kalau misalnya ikan berarti antum persiapkan kolamnya ya atau akuarium. Jadi pada pekan pertama, kedua, ketiga ya, kemudian antum penyiapan dan pemilihan bibit. Misalnya pekan pertama antum cuman mau buat kandang saja dulu boleh ya. Kemudian pemberian pakannya ya, antum jelaskan, pengontrolan pertumbuhan, pengamatan penyakit ya. Kadang-kadang ya pada minggu keberapa ternyata ada penyakit ya anak-anak Ustadz. Nah nih antum beli checklist di mana nih? Di minggu pertama persiapan kandang ya, kemudian minggu kedua antum bisa sudah menyiapkan pembibitan hewannya. Baiklah anak-anak Ustadz, kemudian ini ya pengontrolannya waktu pengamatan di minggu pertama, misalnya antum belum ada ya, masih kandang. Ke minggu kedua antum bisa, kalau misalnya antum buat ayam bisa timbang berapa beratnya ya, kemudian pekan-pekan berikutnya antum tambahkan lagi kolom-kolomnya ya, keterangannya jelaskan apa ya. Baiklah anak Ustadz, mengenai ini jika antum masih belum begitu paham, antum bisa nanti menanyakan ya langsung ke Ustadz ya, melalui WA Ustadz bisa, ataupun jika antum ingin mendapatkan jawaban yang lebih cepat, antum bisa langsung telepon Ustadz ya. Baiklah anak-anak Ustadz ya, nanti ini Ustadz jelaskan biar antum ada gambaran dalam pengerjaan tugasnya nanti ya. Antum bisa perhatikan evaluasi hasil budidaya ternak hias, nantinya akan antum cantumkan juga ya. Ananda ya sekarang sudah mengetahui bagaimana cara membudidayakan ya anak-anak Ustadz. Tentunya jenis ternak hias yang Ananda budidayakan yang paling cocok untuk di daerah kita. Nah itu ya. Satu lagi anak-anak Ustadz, perlu kita perhatikan juga ya, apa alasan kita memelihara ternak hias yang kita pilih tadi. Misalnya anak-anak Ustadz memilih ternak hias itu karena memang saya suka Ustadz ya, karena bentuknya yang lucu ya, karena mungkin ada juga ya memelihara awalnya karena yang lucu, kemudian diperhatikan nilai jual ternak hias ini ya harganya tinggi. Jadi itu adalah salah satu ya kenapa memilih ternak hias ini. Nah itu juga bisa anak-anak Ustadz menjadikan pertimbangan ya, kira-kira antum memilih ini karena apa? Karena harga jualnya tinggi Ustadz ya. Kalau antum perhatikan jenis ikan ya, ada namanya ikan arwana jika antum tahu ya, ini dipelihara orang ya, selain bentuknya yang unik juga nilai jualnya tinggi. Nah itu salah satu mungkin bisa memacu diri kita untuk memilih ternak ini ya, hewan ini bisa menjadi salah satu. Paham ya anak-anak Ustadz? Nah kalau di materi kita ini dijelaskan kelinci anak-anak Ustadz ya, karena bentuknya yang lucu mungkin ya, ada sebagian orang yang bisa menjadikan ternak ini sebagai
mainan ya, anak-anak suka gitu ya. Oke, ya jadi antum bisa ya pilih sesuai dengan apa yang antum suka ataupun karena nilai jualnya. Baiklah anak Ustadz, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pengolahan ya, pengolahan makanan anak Ustadz. Ya, tentunya kalau kita perhatikan ya, ini pengolahan bahan pangan ikan dan daging ya, pengolahan bahan pangan ikan dan daging, berarti ini bahan makanan hewani ya anak Ustadz, hewani. Kemudian apa-apa saja yang bisa diolah dan menjadi masakan apa saja ya, menu makanan apa saja jika kita mengolahnya ya. Ya, jadi ada menjadi olahan pangan setengah jadi anak Ustadz ya, ada yang sudah langsung jadi ya. Baiklah anak Ustadz, ini materi kita. Tentunya kalau kita lihat gambar ya, gambar ini anak-anak Ustadz sudah paham betul tentang makanan-makanan ini ya. Bahkan mungkin sekarang ini antum sudah disiapkan dengan menu-menu makanan ini, Masya Allah. Itu sarapan pagi anak Ustadz ya. Baiklah, sini Ustaz jelaskan sedikit ya. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber alam yang banyak. Kekayaan alam Indonesia terdapat bukan hanya pada sektor kekayaan alam migas saja, seperti minyak bumi dan bahan tambang, tetapi juga kekayaan alam non migas seperti sektor pertanian. Bidang pertanian meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan. Nah, ini anak-anak Ustadz nih. Jika kita kembali ke materi sebelumnya, ya tentunya budidaya hewan itu juga termasuk ya sumber daya yang bisa kita kembangkan. Sektor pertanian menjadi sumber pangan dalam memenuhi kebutuhan 4 sehat dan 5 sempurna. Yang menjadi sumber zat-zat yang diperlukan oleh tubuh berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bahan pangan yang memiliki kandungan karbohidrat, vitamin, dan mineral sudah dipelajari pada tingkat sebelumnya. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Pada kelas sebelumnya itu sudah kita jelaskan ya, kira-kira bahan pangan yang memiliki kandungan karbohidrat, mineral, ya protein yang tinggi ya. Dalam bab ini akan dibahas kandungan protein yang terdapat pada hewani atau olahan ikan dan daging. Ya, sumber pangan hewani meliputi susu, telur, daging, serta produk-produk olahan bahan dasarnya berasal dari hewan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi. Pengolahan bahan pangan hewani bertujuan untuk memperlambat kerusakan yang akibatnya reaksi biokimia serta menghasilkan produk olahan yang secara sensorik atau aroma, rasa, dan teksturnya ya memiliki bentuk yang menarik dan bernilai gizi tinggi. Bahan pangan ikan dan daging yang masih mentah memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dapat membuat ikan dan daging menjadi cepat rusak. Oleh karena itu harus dilakukan pengolahan. Nah, ini anak Ustadz ya. Jadi salah satu untuk ya membuat ya makanan-makanan ini lebih bertahan lama itu diolah menjadi sebuah masakan ya, menu makanan ya, bisa juga nanti menjadi olahan makanan langsung jadi atau juga yang setengah jadi ya, nanti akan kita
jelaskan, akan kita lanjutkan. Oke, cara pengolahan bahan ikan dan daging yang sering dilakukan berupa pengawetan yaitu dengan cara pembekuan ya. Jika anak-anak Ustadz membeli ikan ternyata, atau Umi antum membeli ikan ternyata tidak langsung dimasak, maka ini biar tidak busuk akan disimpan di sebuah lemari es ya, tujuannya agar tidak cepat busuk. Nah, ini juga termasuk salah satu pengawetan ya anak-anak Ustadz ya, cara pengawetan jika diletakkan di lemari es itu termasuk ke dalam salah satu teknik pengawetan ya. Kemudian pengeringan ya, pengasapan dan curing. Jenis produk ya, olahan ikan dan daging yang sering ditemukan di masyarakat berupa pindang ikan pepes ya, pindang ikan, ikan pepes, pepes ayam, ayam goreng, sop ayam, daging sapi atau kambing. Nah, Masya Allah nih anak-anak Ustadz, semuanya makanan nih. Antum udah sarapan belum nih? Ya, sate ya, semua sudah kenal nih menu-menu masakan ini ya, bisa sate ikan, ayam dan daging sapi, kemudian dendeng, rendang dan sebagainya. Ya, ini makanan semua anak-anak Ustadz. Ya, ini semua olahan-olahan makanan ya. Kalau kita lihat, nah, nih kasih contoh nih. Jika antum melihat tentang menu makanan ya, seperti ikan asin, apakah ikan asin ini termasuk makanan jadi atau setengah jadi anak-anak Ustadz? Ya, ikan asin belum bisa langsung kita konsumsi ya, harus dimasak dulu. Baiklah, saya lanjutkan. Proses pengolahan bahan pangan harus dilakukan dengan baik agar nilai gizinya tidak berkurang atau menurun. Ya, penurunan zat gizi dapat terjadi pada proses pengolahan apabila menggoreng terlalu kering, membakar sampai hangus. Nah, ini perhatikan anak-anak Ustadz, jika antum ingin mengolah sebuah makanan ya, tentunya nilai gizinya akan bisa berkurang jika kita salah dalam teknik memasaknya. Ya, misalnya antum menggoreng terlalu lama sehingga makanannya menjadi gosong, itu akan menurunkan nilai gizi, bahkan menjadi tidak baik ya anak-anak Ustadz ya. Kita pun nggak mau memakannya jika sudah gosong. Oke, keragaman jenis olahan ikan dan daging yang ada di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri sebagai wisata kuliner yang saat ini banyak diminati. Perhatikan anak-anak Ustadz ya. Sekarang kuliner ini menjadi sebuah wisata ya anak-anak Ustadz, menjadi sebuah daya tarik ya bagi wisatawan ya yang ingin mencari menu-menu makanan ya. Coba antum lihat banyaknya sekarang ya orang yang berlomba-lomba dalam memposting makanan di sosial media ya, itu menjadi tren. Kemudian membuat sebuah acara-acara ya yang bertemakan makanan. Ananda sebagai warga negara Indonesia, hendaknya kita juga harus mencari tahu dan mempelajari dan meresapi kekayaan kuliner produk olahan ikan dan daging, sehingga dapat mengapresiasikan kegayaan budaya kuliner khas Indonesia dan memperkenalkan pada teman-teman Ananda. Kekayaan pangan, olahan ikan dan daging secara tradisional merupakan ya suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri anak-anak Ustaz. Ini anak-anak Ustaz ya. Tentunya kalau kita sekarang ini cuman menjadi
eh, pencinta saja ya anak Ustadz ya. Mungkin anak suka Ustadz makannya, tapi sekarang kita coba berusaha mengetahui ya bagaimana ya teknik-teknik mengolahnya ya, mengolah makanan. Nah, ini juga satu materi pembelajaran yang sangat menarik anak-anak Ustadz ya. Jangan antum kira bahwa Ustadz anak ini ikhwan, anak ini laki-laki, anak tuh nggak suka masak ya, nggak suka masak, tapi antum suka makan ya. Tentunya memasak itu bukan suatu pekerjaan perempuan saja ya. Bahkan kita lihat banyaknya ya chef-chef atau koki-koki yang hebat memasaknya adalah laki-laki anak-anak Ustadz ya. Nah, tentunya antum juga jika kita memiliki sebuah keterampilan itu akan tidak membuat kita menjadi rugi anak-anak Ustadz ya. Antum bisa memasak, antum ya bisa juga keterampilan yang lain itu akan menjadi lebih baik ya. Baiklah, ini anak-anak Ustadz, ini ada salah satu jenis makanan dari Jepang ya. Ini juga sangat terkenal nih. Kalau kita dengar makanan Jepang pasti kita sebutkan sushi ya. Ini adalah sebuah menu masakan dari Jepang ya, yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama lauk berupa makanan laut ya, daging, sayuran mentah ataupun yang sudah dimasak. Nasi sushi mempunyai rasa asam yang lembut karena dibumbui campuran cuka, beras dan garam. Ini anak-anak Ustadz ya. Nah, ini. Jadi di dalam satu apa ini sudah ada sayurannya, dalam susinya sudah ada sayuran, makanan laut dan sayuran ya. Nah, ini perhatikan anak-anak Ustadz. Nih, sajian unik ya. Antum lihat nih, unta bakar utuh ya, isi kambing bakar utuh. Di dalam kambing berisi ikan bakar dan di dalam ikan berisi telur. Ini adalah sajian unik dari suku Bedoin ya di Arab. Menu ini biasanya disajikan khusus di pesta pernikahan syekh atau imam ya, orang yang penting dalam keluarga. Ya, unta bakar utuh ini cukup untuk 80 orang. Ya, jadi ini anak-anak Ustadz ya. Jadi di dalam unta ada kambing, kemudian di dalam kambing ada ikan. Ya, di dalam ikan juga ada telur. Tentunya banyak sekali ya isian-isiannya. Insyaallah Ustadz sendiri ini belum pernah melihat ini. Ya. Jadi katanya ini adalah menu masakan dari suku Beduin di Arab. Kemudian ini anak-anak Ustadz, nah ini sudah menjadi makanan menu wajib nih bagi anak-anak zaman sekarang ya, yaitu ayam goreng crispy, ayam goreng tepung crispy ya. Jadi ayam goreng tepung crispy ya, yang enak dan renyah ya, banyak disukai oleh anak-anak. Dibuat dari ayam pilihan yang dibungkus oleh tepung dan bumbu rempah-rempah. Ayam goreng tepung crispy sangat cocok disajikan dengan menambahkan kentang goreng ya. Nah, ini antum nih. Ini menu-menu anak zaman sekarang. Dan banyak sekali ya sekarang ini para penjual makanan menyiapkan menu-menu seperti ini ya anak-anak Ustadz. Nah, cuman banyak yang dimodifikasi ya, dimodifikasi dengan menggunakan saus atau sambal ya yang berbeda-beda ya, padahal menunya adalah sama, ayam goreng tepung crispy, tapi dibuat dengan sajian berbeda dengan merubah saus atau sambalnya anak-anak Ustadz. Baiklah, ini kita masuk ikan dan daging menjadi makanan ya.
Negara Indonesia dari berbagai suku bangsa yang tiap suku memiliki aneka variasi olahan kuliner. Ikan dan daging banyak digunakan sebagai bahan olahan makanan khas suku atau daerah. Ya, ikan dan hewan ternak penghasil daging banyak dibudidayakan di Indonesia. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Salah satunya antum nih ya bisa membudidayakan hewan atau ternak itu ya, ini adalah salah satu keuntungan bagi kita ya, karena masyarakat Indonesia ini banyak mengolah makanan-makanan berasal dari ikan dan daging ya, hewani anak-anak Ustaz. Tetapi saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia, bahkan kekurangan anak-anak Ustaz. Ya, sumber alamnya masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak impor ikan dan daging dari luar negeri. Seperti daging sapi saat ini masih diimpor dari Australia. Dan beberapa jenis ikan yang belum dibudidayakan seperti ikan salmon ya banyak diimpor dari Amerika. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ini juga menjadi sebuah peluang usaha bagi kita ya anak-anak Ustadz. Permintaan masa pasar yang tinggi tetapi persediaan barangnya sangat rendah. Ini antum bisa nih memulai coba ya, jika nanti antum bisa berhasil dalam membudidayakan ternak antum ya, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah usaha ya anak-anak Ustadz. Jadi sebuah usaha yang dapat menghasilkan penambahan ekonomi bagi antum. Nah, ini anak-anak Ustaz. Ya, ini ikan adalah anggota vertebrata Poikilotter milk atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan menggunakan insang. Ya, ikan dapat ditemukan di berbagai ekosistem. Ya, ada perairan tawar, payau dan laut. Beberapa jenis ikan sudah dapat dibudidayakan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan ikan ya anak-anak Ustaz ya. Ikan juga termasuk ya jenis makanan yang bernilai gizi tinggi ya anak-anak Ustaz. Nah, ya jadi perhatikan anak-anak Ustaz, ini kita masuk di bab 4 ya anak-anak Ustaz, tentang pengolahan makanan dari ikan dan daging ya. Nah, untuk materi ini Ustadz hanya sampai sini saja anak-anak Ustadz. Tetapi ingatlah bahwa praktek kita antum berikan laporan setiap minggunya kepada Ustadz ya, untuk budidaya hewan hias tadi anak-anak Ustadz. Ya, jadi antum bisa lampirkan keterangan ya persiapan-persiapan antum. Kemudian antum tampilkan juga foto hewannya ya, bisa ya, di keterangannya antum tampilkan foto hewannya. Ini Ustadz, anak pelihara hewannya minggu pertama 5 ekor. Nah, minggu ketiga nanti misalnya tinggal 3 ekor Ustadz karena mati kena penyakit. Nah, antum jelaskan di situ ya. Nanti jika ada pertanyaan antum bisa langsung tanyakan Ustadz ya. Saya harapkan semua antum dapat bisa ya mempraktekkan ini agar waktu-waktu yang ada, waktu-waktu luang antum yang ada ini dapat menjadi bermanfaat. Baiklah anak-anak Ustadz, saya cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.